ya, menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perlindungan konsumen dengan tepat dan benar. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan benar. Kemudian yang selanjutnya peserta didik dapat menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dengan disiplin, benar dan jujur. Ya. Kemudian di sini ada peta konsepnya, ya, peta konsepnya tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada dasar perlindungan konsumen dan perlindungan konsumen bisnis retail. Ya, dasar perlindungan konsumen di sini yang pertama tentang perlindungan konsumen, yang kedua tentang isi Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen, yang ketiga tentang etika retail, pembisnis retail terhadap konsumen atau pembeli, kemudian ada tanggung jawab sosial retailer, kemudian ada pertimbangan perlindungan konsumen retailer, ada strategi penyesuaian retailer, ya. Nah, itu merupakan peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini, ya, materinya. Nah, sekarang kalian tahu nih, ada gambar orang pakai payung ya. Itu ada emaknya, ada ibunya, ada anaknya ya. Ada bapaknya. Itu kira-kira menurut kalian itu gambar apa ya? Ada orang India, Arab ya. Itu kayaknya semua bangsa ya. Dilindungi ya Bu ya. Semua orang dilindungi Bu. Payung, iya, payung tersebut melindungi semua. Iya bagus, Ade ya. Jadi Imam bagus. Jadi yang namanya di situ bahwa hak-hak konsumen itu perlu dilindungi, betul ya. Nah kemudian di sini selanjutnya coba Ida ya. Iya Bu. Apa yang punya makan gimana Ida? Sehat Ida? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, bandengnya masih ada Ida? Kenapa Ibu? Ikan bandengnya masih ada? Oh banyak Bu, nanti tinggal cari di warung banyak. Nih kayak gini nih Sal. Iya ya, nanti kirim ya. Oke, Ida. Ida, coba apa sih Ida perlindungan konsumen itu? Perlindungan yang namanya perlindungan itu berarti kan alat untuk melindungi, perangkat hukum Bu. Perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi hak dari konsumen. Itu bukan Bu? Ya, bagus, betul ya, pinter. Kemudian ada lagi yang bisa? Coba siapa lagi yang bisa ya perlindungan konsumen? Coba Yuyun, ada Yuyun, Neng Yuyun? Mana Neng Yuyun ya? Hadir Bu. Ya gimana? Yuyun, perlindungan konsumen itu apa, Yuyun? Saya searching dulu ya Bu, boleh Bu? Oh boleh, Mangga naik. Buka catatannya. Banyak kotak ini. Lagi Berlindung. Ya. Bu. Saya boleh Bu. Ya Bu, saya Bu. Coba ya. Yuyun ketawa mulu ceria. Ya, Silvi mau coba siapa? Ya Bu, perlindungan yang harus dimiliki Bu oleh soal customer Bu. Iya, bagus. Dengan Ini aturan tertentu Bu. ya, bagus. Ya, tadi barusan sama siapa Ibu nggak kelihatan nih masalahnya ya. Oke Bu. Oh ya, Silvi pintar ya, Silvi ya, hebat ya. Jadi semuanya bagus. Kemudian Neng Yuyun gimana? Sudah kelihatan itunya? Jadi perlindungan konsumen ya Bu, pertanyaannya ya Bu. Iya, betul. Terus di sini menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan, akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. Iya, bagus. Ya, bagus. Semuanya bagus ya. Tadi dari Ida, dari Silvi, dari Yuyun, jawabannya betul semua. Kalian hebat ya, bagus. Ya, jadi kita lihat sekarang perlindungan konsumen itu diartikan sebagai perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak para pembeli, dengan kata lain segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ya, kemudian tujuannya sendiri adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Ya, di situ ada yang namanya menimbang ya,
Intinya di situ yang namanya konsumen itu harus diberi perlindungan hukum ya sesuai dengan perlindungan hukum yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian di sini ada azas perlindungan konsumen. Ya, azas perlindungan konsumen itu diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, di situ ada yang namanya azas manfaat. Ya, azas manfaat artinya adalah bahwa konsumen ini diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Ya, jadi yang namanya pelaku dan konsumen itu betul-betul diberikan manfaat yang sebesar-besarnya oleh pemerintah untuk memanfaatkan hak dan kewajiban dari pelaku usaha serta konsumennya. Kemudian ada asas keadilan. Nah, coba Ibu mau dengar ya, siapa nih yang bisa tentang asas keadilan itu apa ya? Coba Fadli, mana Fadli ya? Saya Bu. Iya, Fadli. Yaser Bu. Ya? Fadli, Fajri Bu, Fajri. iya, Bu, ya. Fadli kelas B Bu, kita kelas A Bu. Ya, maaf, aku lupa. Oke, Fajri, silakan Fajri. Azas keadilan itu apa, Fajri? Menurut saya asas keadilan itu setiap pelanggan itu harus mendapatkan perlakuan yang sama Bu, pelayanannya sama, dapat harganya sama dan lain-lain gitu. Jadi semuanya harus disamaratakan tanpa memandang tingkat penghasilan, tanpa memandang usia dan lain-lain. Betul, ya bagus tadi ya. Jadi intinya adalah setiap konsumen dan pelaku usaha bisa memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Ya bagus ya, hebat Fajri. Ya, Ibu Fadli aja kenapa ya? Fajri ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ya mungkin salah makan lagi sahur ini Ibu anak-anak ya. Oke, sekarang azas keseimbangan ya. Oke, azas keseimbangan. Coba siapa yang bisa ya azas keseimbangan? Ada yang bisa anak-anak Ibu? Ayo, siapa yang bisa azas keseimbangan? Eka, ada Eka? Ya, Bu. Saya Bu. Iya, boleh siapa? Yaser Bu. Oh ya, Yasen, oke. Ya, Ya, keseimbangan Eka dulu, itu. Yasen dulu, ya. Ya, keseimbangan itu mungkin kalau menurut saya terkait dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, Bu. Ya, Jadi- bagus. Betul. Ada lagi Eka mau menambahkan Eka? Iya Bu. Ya, Ya Bu, mau menambahkan Bu. iya boleh. Eka dulu ya Bu. Iya boleh Eka, sok Eka. Asas keseimbangan itu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, apa saja yang diperlukan konsumen, terus Ya. kemudian antara pelaku usaha dan pemerintah. Jadi kayak menjembatani Bu, baik berupa material maupun spiritual Bu. Ya, bagus. Benar. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya Bu, Silvi Ya. Bu. Iya, Silvi apa Silvi? Ya, ajas keseimbangan itu merupakan ajas dasar dalam hukum perjanjian Indonesia ya Bu. Jadi dia merupakan persamaan hak dan kewajiban dalam pihak perjanjian yang telah ditentukan Bu. Ya, bagus ya. Semuanya pintar anak ibu ya. Ya, terima kasih. Jawabannya semua sudah hebat-hebat ya, bagus-bagus. Jadi intinya seperti yang tadi siapa Fajri, Eka, kemudian Silvi bilang bahwa yang namanya azas keseimbangan itu adalah keseimbangan antara kepentingan konsumen, ya pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material dan spiritual, ya seperti itu. Kemudian sekarang azas keamanan dan keselamatan konsumen. Ya, siapa yang bisa? Imam, bisa Imam? Iya Bu, bisa Bu, bisa. Ya, Nur, Saya Bu. Iya Bu, asas keamanan dan keselamatan itu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen Bu dalam Ya. penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang Bu. ya bagus Nur. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Ya, tidak ada. Ya,
Kalau begitu, yang namanya ajas keamanan dan keselamatan konsumen ya, betul seperti tadi yang dibilang oleh Nur, bahwa yang namanya memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Ya, karena sekarang ini memang banyak ya terjadi kasus-kasus itu yang namanya keamanan dan keselamatan konsumen itu banyak yang tidak diperhatikan. Kemarin itu ya Ibu pernah baca di salah satu kasus ya. Jadi di mana yang namanya seorang mahasiswa itu dia habis olahraga, namanya habis olahraga kan haus ya. Kemudian dia beli soft drink ya. Nah, soft drink ini mereknya lumayan terkenal ya. Ketika dia minum, kemudian dapat 10 menit setelahnya itu perutnya sakit ya. Jantungnya deg-degan semua sampai mau pingsan seperti itu. Hanya pada waktu itu si botol soft drinknya itu untungnya dia tidak minum semua, masih sisa sedikit ya, mungkin sekitar berapa mili lagi lah dari situ. Ya, kemudian setelah dia lihat air minumnya, ya ternyata di dalam itu ada obat nyamuk bakar anak-anak. Ya, jadi sebetulnya kan gini, kalau misalkan di dalam botol kemasan biasanya sudah bersih ya, yang namanya air kemasan atau misal soft drink itu sudah bersih ya, mungkin dari sana dari perusahaannya sudah dikemas dengan baik. Tapi kenapa gitu? Kok di dalam botol minuman soft drink itu ada obat nyamuk bakar yang sepotong seperti itu. Ya, dan mengakibatkan yang namanya konsumen tersebut menjadi sakit. Ya, jadi banyak kasus-kasus yang namanya keamanan dan keselamatan konsumen itu sebetulnya banyak terjadi ya. Masih sebetulnya undang-undang untuk perlindungan konsumen sendiri buat di kita itu masih belum digunakan secara nyata gitu. Jadi masih beberapa orang saja yang bisa menggunakannya ya. Ya mungkin kalau untuk masyarakat kecil yang mikirnya kalau udah terjadi ya sudahlah, ya mau gimana lagi. Tapi kalau untuk masyarakatnya menengah ke atas apalagi orang-orang yang besar ya mungkin yang namanya keamanan dan keselamatan konsumen itu bisa diberikan seperti itu ya. Oke, jadi masih banyak ketimpangan seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja dengan keamanan dan keselamatan konsumen dari mulai yang bawah sampai dengan yang atas bisa merasakan keamanan dan keselamatan dari produk yang kita konsumsi ya. Kemudian ada ajas kepastian hukum. Nah, ajas kepastian hukum sendiri ada yang tahu? Kejelasan transaksi Bu, mungkin Bu. Ya. Ada lagi? Kejelasan transaksi. Oke, terus ada lagi? Ya, Kepastian hukum secara tertulis, Bu. Gimana? Kepastian hukum Kepastian terhadap hukum secara tertulis. Oh iya, kepastian hukum secara tertulis. Bagus. Ada lagi? ya kepastian hukum melindungi konsumen dari hal-hal yang tadi itu Bu. Misalkan kita terjadi kita meminum suatu produk, kita mengalami ada efek dari minuman tersebut yang mengakibatkan kerugian, kita ada kepastian hukumnya untuk bisa mengurus secara hukum bagaimana untuk melindungi kita. Gitu. Ya, bagus. Ya. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Ida ya, kemudian tadi siapa lagi ya yang selain Ida ya, Sylvia. Aser Bu. Aser. Nur Ida ya. Kemudian siapa lagi tadi nggak kelihatan nih maksudnya Ibu ya. Yayun sama Yaser. Iya, Yaser ya, oke. Yaser, Bu. Betul ya, kalian memang pintar, hebat ya. Berarti kalian sudah pada baca modul ini ya. Nah, jadi di situ intinya agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta adanya menjamin kepastian hukum ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar apa nih anak-anak ya? Coba kalian perhatikan ini, coba ada gambar apa ya? Hakim. Ya Bu, ada Hakim Bu, hakim, Pengadilan, Bu. pengadilan jangan Lagi di sidang, Bu. Hakimnya takut Bu. Iya ya, hakimnya takut ya. Iya. Itu Sedang proses sidang ya. iya, sedang proses sidang, betul. Jadi intinya apa itu dari gambar itu ya? Apa ya? Caranya Seseorang yang melakukan gugatan barangkali. Ya, betul. Ada lagi? Ada lagi? seseorang yang menuntut haknya Bu berdasarkan hukum Bu.
Ya, ada lagi anak-anak? Ya, intinya di situ ada hakim ya, ada hakim tuh kelihatannya mukanya takut ya. Kemudian di situ ada orang sedang marah-marah ya, mungkin dia tidak menerima. Nah, itu dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa di situ adalah seorang pengusaha yang telah melakukan kesalahan. Ya. Nah, biasanya kan orang yang melakukan kesalahan itu ya jarang ya yang mau mengakui gitu kan. Nah, di situ dia berusaha bagaimana menjelaskan kepada hakim ya bahwa dia tidak melakukan apapun seperti itu. Nah, di sini yang namanya seorang pengusaha melakukan pelanggaran itu ada yang namanya sanksi. Ya, sanksi dari pelanggaran bagi pengusaha. Nah, sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan itu tertuang dalam pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ya, atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Wah, besar sekali ya anak-anak. Nah, makanya kalau suatu saat kalian nanti jadi seorang pengusaha nih ya kalian harus memperhatikan yang namanya hak-hak konsumen. Ya, kalian bekerja sama dengan para karyawan kalian bagaimana cara misalkan melayani konsumen dengan baik seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Di situ ada perlindungan konsumen bisnis retail, ya, ada etika pembisnis retail terhadap konsumen atau pembeli. Ya, ketika berhadapan dengan semua pihak, pelanggan, masyarakat, karyawan, para pemasok, pesaing dan lainnya, pengecer harus mempunyai moral. Nah, mempunyai moral itu atau etika ya, guna mewujudkan hal ini, para pembisnis retail dengan jelas menginstruksikan ke karyawan perilaku seperti apa yang tidak dapat diterima oleh konsumen. Cuman yang itu doang aja. Paham ya? Nah, Iya, Bu. coba sekarang kalian bisa memberikan contoh nggak di situ yang namanya etika pembisnis retail terhadap konsumen itu ada beberapa hak yang bisa dilakukan, ada beberapa hak yang tidak bisa diterima oleh konsumen. Nah, perilakunya ada yang bisa kalian beri contoh. Oke, Ibu kasih contoh ya. Contohnya satu, misalkan begini. Kalau misalkan ada gempa bumi ya, ada tsunami, atau misalkan ada musim paceklik nih, atau banjir, biasanya kan harga beras itu naik ya. Nah, mau tidak mau karena kita ini makan konsumsinya setiap hari itu makanan pokoknya adalah beras, otomatis berapapun harganya pasti harus kita beli seperti itu. Nah, coba sekarang dari kalian ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Saya, Bu. Ya. Silakan. Kayak waktu kelangkaan masker, Bu. Oh iya. Kelangkaan masker. Jadi kalau bisa kan yang retail-retail kecil itu seperti Alfamart dan Indomaret itu tidak menghilangkan produk, Bu. Iya, bagus. Itu, Bu. Ya. Kemudian ada lagi. Selain itu, tadi bagus ya, Sen sudah memberikan contohnya. Ada lagi? Kalau ada lagi? Halo anak-anak? Iya, Bu. Ya, ada lagi anak-anak? Bagus, Bu, contohnya Pak Yasir, Bu. Ya, bagus ya. Masker ya. Iya, Bu. Ya, jadi masker itu pada waktu kemarin COVID itu sempat naik ya. Nah, itu karena lagi ke Bandung itu ya, ada ibu sedang nganterin anak ibu berobat itu. Jadi pas di dokter itu ada salah satu anak yang kena leukemia ya, kanker darah. Kemudian itu dia membeli orang tuanya itu membeli masker per 3 hari maksimalnya. Ibu tanya kenapa, waktu itu sedang mahal-mahalnya ya masker itu. Yang paling murah itu di Bandung itu nyampe sekitar 50.000 ya, waktu itu ada yang 60 lah mungkin. Nah, lagi awal pertama COVID terjadi. Kemudian ya Bapak itu sampai ngobrol sama Ibu karena dia merasa, aduh Bu, katanya saya bingung nih masalah beli masker. Apalagi anaknya yang namanya sakit leukemia itu dalam sehari bisa berganti masker sampai 3-5 kali ya. Karena pada waktu itu memang lagi COVID, kemudian anak ini rentan. Akhirnya ya ketika dia misalkan berjabat tangan dengan orang atau memegang suatu benda yang kira-kira tidak bersih, itu harus cepat-cepat maskernya itu diganti seperti itu. Ya, jadi memang kelangkaan masker itu sangat waktu COVID itu sangat berpengaruh ya
untuk menaikkan harga. Dan pada waktu itu kan masyarakat kita tidak bisa apa-apa ya anak-anak ya, kita hanya bisa menerima. Ya udahlah karena kita butuh akhirnya kita beli seperti itu. Ya, oke. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial retailer. Ya, retailer yang memberikan tanggung jawab sosial akan melakukan aktivitas dan para konsumen sebaik mungkin seperti halnya pada diri sendiri, namun tetap menyeimbangkan tingkatan laba yang adil untuk pemegang saham dan karyawan. Ya, kemudian selanjutnya ada pertimbangan konsumen retailer, perlindungan konsumen melibatkan pemerintah dan organisasi mandiri yang dirancang untuk melindungi dan praktek yang mengganggu hak mereka sebagai konsumen. Ya, nah di sini contohnya adalah konsumen ini tidak mau berbelanja ya apabila si retailernya ini acuh gitu terhadap konsumen. Nah coba sekarang ada lagi nggak yang mau memberi contoh tentang pertimbangan perlindungan konsumen retailer? Ayo anak-anak, ada contoh yang lain? Fajri? Iya Bu. Ya, ada Fajri contoh yang lain? Tadi Bu sudah kasih contoh ya. Masyarakat itu nggak mau belanja nih kepada retailer kalau retailer itu acuh gitu ya kepada konsumen. Nah ada nggak Fajri contoh yang lain? Masyarakat tidak mau belanja kalau program promonya tidak sesuai Bu sama aslinya, ataupun harga yang ditampilkan itu pas di scan totalnya harganya nggak sesuai yang di promo, itu kadang begitu Bu. Iya. Ya bagus ya. Jadi memang yang namanya promo itu kadang-kadang tidak sesuai ya. Bahkan kalau misalkan apalagi kalau kita belanja online ya, kadang-kadang yang di iklannya bajunya seperti apa gitu ya, tapi yang datangnya seperti apa, seperti itu. Kadang-kadang betul tadi yang dibilang oleh Fajri juga ya, diskon misalkan 75%, ternyata yang dilihat yang 75% itu produk yang lain ya, baju misalkan yang sudah sudah tidak tren lagi misalkan di masyarakat, atau misalkan ada kecacatan barang dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah strategi penyesuaian retailer. Ya, salah satu tantangan utama bagi pedagang eceran yaitu membuat konsumen menerima suatu retail sebagaimana retail yang mereka inginkan. Nah, setiap konsumen percaya bahwa pada retail tertentu merupakan suatu pengalaman belanja yang menyenangkan. Ya, jadi di sini yang namanya konsumen harus ketika dia belanja itu dia akan merasa nyaman, merasa senang ya. Ketika dia berbelanja pada suatu tempat pembelanjaan seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada nanti ada tugas ya dari Ibu. Nah, di sini ada yang namanya ada kosmetik ya, kosmetik yang kadaluarsa, yang KW ya. Kemudian ada juga bahan makanan yang kadaluarsa ya. Nah, coba di situ kita lihat dulu ya sama kalian. Gimana nih menurut kalian? Anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Adek, gimana Dek? Ya, menurut saya, Bu. Sebaiknya toko retail tidak menjual barang atau produk yang palsu, kadaluarsa, dan sebagainya. Atau barang-barang ilegal apalagi. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Iya, Imam. Ya, kalau saya terkait ini kayak ada kosmetik yang ini Bu ya di endorse ya Bu, padahal kosmetiknya berbahaya buat konsumen. Malah yang endorse itu rata-rata public figure ya. Mungkin memang harus ada aturan jelas dari pemerintah supaya kegiatan endorse ini harus mengutamakan keamanan konsumen dulu sebelum dipasarkan. Seperti itu Bu. Ya, bagus ya. Bu, saya Bu. Ya, ya silakan Nun. Ya, di situ contohnya Bu ada makanan ringan kacang ya Bu ya. Nah, di situ tidak ada ininya Bu, mereknya, tidak ada waktu expirednya sampai kapan Bu. Jadi bisa membahayakan. Bagus. Ya Bu. Ya, ada lagi? Coba, siapa lagi yang mau mencoba? Ada lagi anak-anak? Bu Nur Haida waktunya, Bu Nur. Ya, Oh iya, waktunya Bu. Ya, maaf ya kalau tidak ada kalian mungkin buat tugasnya ya ini silakan didiskusikan kemudian dianalisis dikumpulkan minggu depan. Kelompoknya sudah Ibu bagi waktu itu ya? Iya. Ibu.
Bu? Ya, di situ nanti disesuaikan ada langkah-langkahnya ya. Kemudian inti dari materi tersebut adalah pelindungan konsumen itu dapat diartikan sebagai perangkat yang diciptakan untuk melindungi terpenuhinya hak para pembeli. Kemudian ada beberapa dasar hukum di Indonesia yang paling untuk perlindungan konsumen ini ada Undang-Undang 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada asas-asas perlindungan konsumen yang tadi kita sudah bahas. Kemudian ada sanksi hukumnya. Kemudian dalam berhadapan dengan pelanggan, masyarakat umum, dan karyawan, para pemasok, pesaing, dan lainnya, seorang pengusaha retail harus mempunyai suatu etika atau moral. Kemudian retail yang memperlihatkan tanggung jawab sosial akan melakukan aktivitasnya kepada masyarakat dan para konsumen sebaik mungkin seperti halnya pada diri sendiri. Ya, sekian saja dari Ibu, anak-anak ya. Ya, Imam, silakan sebelum kita mengakhiri proses Iya, Bu. silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, mari anak teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Udah, Bu. semuanya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.